Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penentuan limit deteksi metode pengujian logam nikel dalam air secara AS nyala. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nolus Tari Widodo dengan nomor NRP akhir 022, lalu ada Marsada Febriani dengan NRP akhir 028, ada juga Ani Fatihatul Maslaha dengan NRP akhir 031, dan juga yang terakhir ada Hanan Ali dengan NRP akhir 036. Topik dari presentasi kali ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil uji linearitas, hasil uji presisi, hasil uji akurasi, hasil uji MDL, analisis error, dan terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Dengan latar belakang aktivitas industri tambang yang semakin marak menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan akibat logam berat, apabila tidak dikelola dengan baik akan berefek buruk pada lingkungan dan juga ekosistem. Oleh karena itu, sangat diperlukan analisa kuantitatif untuk mengetahui kadar logam seperti nikel dengan menggunakan AAS. Dalam menentukan metode analisa yang valid, diperlukan uji validasi seperti uji akurasi, uji presisi, uji linearitas, dan uji MDL. Terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana menentukan limit deteksi metode pengujian logam nikel dalam air secara AAS dengan tujuan menentukan limit deteksi metode pengujian logam nikel dalam air secara AAS. Dan juga terdapat manfaat yaitu memberikan informasi tentang penentuan limit deteksi metode pengujian logam nikel dalam air secara AS nyala. Terdapat tinjauan pustaka yang pertama yaitu logam berat nikel. Nikel sendiri merupakan logam transisi yang berwarna putih keperakan yang bersifat keras. Nikel sendiri mempunyai nomor atom 28 dengan massa relatif 58,71 dan juga massa jenis 8,9 gram cm per cm kubik. Nikel sendiri biasanya digunakan sebagai bahan paduan logam seperti pembuat baterai, industri kimia, dan juga alat kelistrikan. Lalu terdapat tinjauan pustaka selanjutnya yaitu AAS dengan prinsip kerja teori Lambert-Beer, di mana konsentrasi berbanding lurus dengan absorbansi. Dengan mengukur jumlah radiasi elektromagnetik yang diserap oleh atom-atom logam dalam sampel yang telah diatomisasi. Lalu terdapat linearitas. Linearitas sendiri merupakan metode analisa untuk memperoleh hasil analisis yang sesuai dengan konsentrasi analit yang ada pada sampel pada kisaran konsentrasi tertentu. Linearitas dapat diukur dengan konsentrasi yang berbeda dan dihubungkan dengan grafik antara konsentrasi dan juga absorbansi. Setelah itu akan diplot dengan persamaan Y sebagai absorbansi, X sebagai konsentrasi, dan akan ditentukan slope dan juga interceptnya. Selanjutnya ada presisi. Presisi sendiri merupakan ukuran tingkat keseragaman dan konsistensi hasil analisis yang dihasilkan oleh suatu metode. Presisi mengacu pada sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh dalam kondisi yang sama dan dapat mendekati satu sama lain. Dihitung persen RSD dengan pengulangan 7-10 kali. Apabila persen RSD tersebut kurang dari atau sama dengan 2/3 dari persentase CV orbits, maka nilai presisi tersebut dapat dikatakan baik. Dengan persamaan CV orbits yaitu 2 × 1 minus 0,5 dari log konsentrasi. Selanjutnya terdapat akurasi. Akurasi sendiri merupakan menunjukkan tingkat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen recovery analit. Perhitungan dari akurasi sendiri yaitu terdapat persen recovery sebagai persamaan berikut. Lalu terdapat limit deteksi. Limit deteksi sendiri atau LOD adalah konsentrasi terendah analit yang masih dapat diukur pada alat. Sedangkan terdapat juga LOQ atau limit kuantifikasi adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat ditentukan dengan akurasi dan juga presisi. LOD sendiri memiliki persamaan yaitu 3 kali SD atau standar deviasi per slope dan LOQ yaitu 10 kali standar deviasi per slope. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, metodologi. Pada praktikum ini digunakan alat yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan propipet, labu ukur 50 mili, 100 mili, dan 500 mili, beker glass, botol vial, dan instrumen AHS. Kemudian digunakan
Bahan pada praktikum ini yaitu larutan stok NiCl2 100 ppm, larutan HNO3 65%, Aquades, dan air keran. Selanjutnya, ada hasil uji linearitas. Di sini terdapat perhitungan uji linearitas, yaitu yang pertama membuat larutan HNO3 65% 0,1 molar. Pada pembuatan larutan HNO3 65% 0,1 molar ini menggunakan rumus M sama dengan Rho dikali persen dikali 10 per mR. Didapatkan hasil 14,55 molar. Kemudian dilakukan pengenceran larutan HNO3 65% 0,1 molar dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di mana didapatkan hasil volume yaitu 3,44 mili. Jadi diambil 3,44 mili larutan HNO3 65% 0,1 M dan dimasukkan ke labu ukur 500 mili, lalu ditambahkan H2O hingga tanda batas. Kemudian untuk perhitungan larutan standar kurva kalibrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm digunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di mana volume hasil yang didapatkan adalah 1 mili untuk kurva kalibrasi 2 ppm, 2 mili untuk kurva kalibrasi 4 ppm, kemudian 3 mili untuk kurva kalibrasi 6 ppm, 4 mili untuk kurva kalibrasi 8 ppm, dan 5 mili untuk kurva kalibrasi 10 ppm. Selanjutnya dilakukan uji AHS. Didapatkan hasil uji AHS seperti yang ada pada PPT di sini, yaitu didapatkan konsentrasi dan absorbansi serta plot grafiknya. Jadi pada hasil uji linearitas didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0332X ditambah 0,0089 dengan nilai regresi 0,9956. Pada teori yang ada diketahui jika hasil nilai R2 mendekati 1 atau batas ideal nilai R2 yaitu 0,998, maka hubungan variabel semakin dekat atau dikatakan baik dan validasi data dapat diterima. Pada hasil plot grafik yang didapatkan, nilai R2 yaitu 0,9956, di mana hasil ini cukup sempurna mendekati 1 dan mendekati batas ideal nilai R2 yaitu 0,998, sehingga menunjukkan adanya hubungan variabel yang baik dan validasi data dapat diterima. Adapun beberapa faktor error pada uji ini yaitu seperti kurang telitinya praktikan saat membuat larutan standar, adanya kontaminan pada alat yang digunakan. Baik, selanjutnya saya Hanan Ali dengan NLP 500-4211036 akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Jadi untuk uji selanjutnya adalah uji presisi, dan berikut merupakan data dari konsentrasi nikel yang didapatkan pada uji presisi, di mana di sini kami melakukan uji terhadap 7 larutan yang sama dan didapatkan nilai absorbansi sebagai berikut dengan nilai konsentrasi masing-masing sebesar 2,0607, 2,0404, 1,8713, 2,0241, 2,0389, 1,8846, dan 2,0141. Nah, berdasarkan nilai konsentrasi berikut, maka selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata konsentrasi, standar deviasi, relative standard deviation, dan koefisien variance Horowitz pada uji presisi, di mana untuk rata-rata konsentrasi sebelumnya didapatkan nilai total dari konsentrasinya sebesar 13,9341 mg per liter dengan jumlah ujian dilakukan sebanyak 7 kali, sehingga didapatkan nilai rata-rata konsentrasinya sebesar 1,991 mg per liter. Selanjutnya dilakukan perhitungan standar deviasi dengan menggunakan persamaan SD sama dengan akar sigma xi minus x bar kuadrat di per 2n per min 1, sehingga dengan memasukkan data dari tabel didapatkan nilai standar deviasinya sebesar akar 0,0369 di per 6, sehingga nilai standar deviasinya sebesar 0,0784. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai relatif standard deviation dengan menggunakan persamaan RSD sama dengan 100 dikali SD per X bar sama dengan 100 kali 0,0784 per 1,991, sehingga didapatkan nilai RSD-nya sebesar 3,9392. Kemudian dilakukan perhitungan CV Horowitz dengan menggunakan persamaan CV Horowitz sama dengan 2 pangkat 1 min 0,5 log C sama dengan 2 pangkat 1 min 0,5 log 1,991, sehingga didapatkan nilai CV Horowitz-nya sebesar 14,425. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut, maka didapatkan
bahwa percobaan uji presisi ini mendapatkan hasil presisi yang baik dengan nilai 3,9392 yang kurang dari nilai 9,665 atau nilai RS-nya kurang dari 2/3 dari Safer Horwitz, sehingga didapatkan bahwa uji presisi ini berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan uji akurasi. Di sini kami menggunakan 7 larutan yang sama dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing larutan. Kemudian dihitung rata-rata konsentrasi pada masing-masing pengulangan. Didapatkan nilai rata-rata sebesar minus 0,0632, minus 0,0587, minus 0,052, minus 0,0562, minus 0,0532, minus 0,0514, dan minus 0,0444. Sehingga didapatkan nilai rata-rata dari konsentrasi pada masing-masing pengulangan dan pada masing-masing larutan sebesar minus 0,0542. Kemudian karena diketahui volume standarnya sebesar 10 ml, kemudian konsentrasi standarnya sama dengan 2 ppm, dan sedangkan volume akhirnya sama dengan 100 ml, maka selanjutnya untuk menghitung nilai dari konsentrasi spike menggunakan persamaan C spike sama dengan V standar dikali C standar per V akhir sama dengan 10 ml dikali 2 ppm dibagi 100 ml, sehingga didapatkan nilai konsentrasi spike-nya adalah sebesar 0,2 ppm. Kemudian dilakukan perhitungan persen recovery untuk masing-masing larutan dari larutan 1 sampai larutan 7 dengan menggunakan persamaan persen recovery sama dengan konsentrasi dibagi konsentrasi awal sama dikali 100% sama dengan untuk larutan 1 sama dengan minus 0,0632 ppm dibagi 0,2 ppm dikali 100% sama dengan minus 31,62%. Untuk larutan 2-nya didapatkan hasil sebesar minus 29,33%. Untuk larutan 3 didapatkan hasil sebesar minus 26%. Untuk larutan 4 didapatkan hasil sebesar minus 28,1%. Untuk larutan 5 didapatkan hasil sebesar minus 26,58%. Untuk larutan 6 sebesar minus 25,88%, dan untuk larutan 7 sebesar minus 22,18%. Sehingga didapatkan nilai rata-rata persen recovery-nya adalah sebesar minus 31,02 ditambah 29,33 ditambah 26 ditambah 28,1 ditambah 26,58 ditambah 25,88 ditambah 22,18% dibagi 7, sehingga didapatkan nilai persen recovery rata-ratanya adalah sebesar minus 27,1%. Selanjutnya, berdasarkan uji akurasi yang telah dilakukan, maka didapatkan bahwa di hampir semua konsentrasi dari hasil uji akurasi, nilai tersebut bernilai negatif. Nah, hasil negatif ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor error, diantaranya dari konsentrasi larutan yang berada di bawah batas limit deteksi, kemudian kesalahan dalam persiapan sampel, yang ketiga adalah gangguan dalam pengukuran, kemudian dikarenakan selang AS yang tidak bersih, sehingga terdapat sedikit sisa Na+2 pada selangnya, dan yang kelima belangko pencuciannya yang digunakan untuk cuci berkali-kali sehingga masih mengandung konsentrasi Na12. Baik, selanjutnya yaitu menggunakan parameter uji limit deteksi. Nah, pada parameter limit deteksi ini digunakan nilai absorbansi yang diperoleh dari pengukuran AAS dari larutan akurasi. Nah, setelah dilakukan pengukuran dengan AAS, diperoleh data nilai absorbansi seperti yang berada di tabel berikut ini. Kemudian dapat dihitung standar deviasi, yaitu diperoleh 0,000297. Nah, dari data standar deviasi ini kemudian bisa dihitung LOD dan juga LOK. LOD yaitu Limit of Detection. Di sini menggunakan persamaan 3 kali standar deviasi dibagi slope. Standar deviasi yang sudah diperoleh dimasukkan, kemudian dibagi dengan slope yang diperoleh dari uji linearitas sebelumnya, yaitu 0,0332. Maka diperoleh LOD sebesar 0,0269 ppm. Hal ini menyatakan bahwa konsentrasi terendah yang dapat dideteksi oleh instrumen AAS yaitu sebesar 0,0269 ppm. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan LOK atau Limit of Quantification,
yaitu menggunakan persamaan 10 kali standar deviasi dibagi slope. Di sini standar deviasinya dimasukkan, maka diperoleh LOQ sebesar 0,0895 ppm. Hal ini menyatakan bahwa konsentrasi terendah yang terdeteksi pada sampel yang mampu dikuantitasi dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima sebesar 0,0895 ppm. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan konsentrasi larutan akurasi yang bernilai negatif, yaitu di bawah 0 ppm. Padahal seharusnya konsentrasi larutannya sebesar plus minus 0,2 ppm. Hal ini kemungkinan disebabkan konsentrasi larutan akurasi yang digunakan berada di bawah batas limit deteksi alat AS, yaitu di bawah 0,0269. Selain itu, terdapat kesalahan pada metode pembuatan larutan akurasi. Seharusnya larutan spike yang ditambahkan memiliki konsentrasi yang lebih besar dan volume kecil, sehingga tidak mengubah matriks dari larutan setelah dilakukan penambahan. Pada percobaan ini, volume larutan spike yang ditambahkan terlalu besar, sehingga menyebabkan konsentrasi larutan akurasi menjadi rendah. Karena konsentrasinya sangat rendah, maka tidak bisa dideteksi oleh AAS, serta data yang diperoleh kurang valid. Adapun analisis error yang kami temukan, kami menduga adanya error disebabkan oleh dari segi personal, alat, bahan, metode, dan ruang. Dari segi personal, yang pertama, kemungkinan ada kurang teliti membaca tanda batas labu ukur atau pipet ukur. Kemungkinan ada kesalahan melihat meniskus atas atau bawah, dan ketika pengecaran masih ada larutan di dinding labu ukur. Untuk alatnya, yaitu kemungkinan selang AS tidak bersih, instrumen tidak terkalibrasi dengan baik, instrumen secara kontinu digunakan terlalu lama. Kemudian dari segi bahan, air keran diduga tidak mengandung logam Ni. Kemudian konsentrasi larutan di bawah batas limit deteksi alat. Dan belangko pencucian digunakan cuci berkali-kali sehingga mengandung Ni2+, di mana diduga Ni2+-nya ini terakumulasi di dalam larutan belangko, sehingga larutan belangko ini bisa saja memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan analitnya. Nah, kemudian dari segi metode, itu mungkin ada kesalahan prosedur yang dilakukan, dan juga ada volume larutan spike yang ditambahkan terlalu banyak. Kemudian prosedur acuan yang digunakan kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, dari segi ruang, itu kemarin ada terlalu banyak orang di laboratorium instrumen sehingga menyebabkan noise pada instrumen. Dan juga suhu juga berpengaruh. Selain itu juga ada kelembapan, intensitas cahaya, komposisi gas dalam ruangan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada percobaan kali ini, yaitu telah dilakukan percobaan yang bertujuan untuk menentukan limit deteksi metode pengujian logam Ni dalam air secara SSI nyala atau AAS. Digunakan beberapa parameter uji seperti uji linearitas, uji presisi, uji akurasi, serta uji MDL. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, hasil uji linearitas dengan membuat kurva standar Ni didapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,9956. Nilai tersebut mendekati 1 atau batas ideal nilai R kuadrat yaitu 0,998, sehingga data menunjukkan adanya hubungan variabel yang baik dan validasi data dapat diterima. Hasil uji presisi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketujuh sampel larutan yang dibuat sudah presisi. Hal ini dibuktikan dengan nilai RSD kurang dari sama dengan 0,67 CV Horwitz, yaitu 3,9392 kurang dari 9,665. Hasil uji akurasi yang dilakukan pada ketujuh sampel tidak bisa ditentukan keakuratannya karena konsentrasi yang dihasilkan bernilai negatif, sehingga tidak valid untuk perhitungan persen recovery. Kemudian hasil uji MDL, yaitu limit deteksi,
yang dilakukan dengan perhitungan LOD diperoleh bahwa limit deteksi instrumen AAS adalah 0,0269 ppm dan nilai LOQ sebesar 0,0895 ppm. Oleh karena itu, nilai konsentrasi larutan akurasi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa konsentrasi larutan tersebut berada di bawah 0,0269 ppm sehingga tidak bisa dideteksi oleh instrumen AAS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor error baik dari segi personal, metode, alat, bahan, ataupun ruangan. Nah, baik cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.